semua harus partisipasi. Tanpa pemetaan dari bawah itu tidak akan terjadi namanya welfare. Karena syarat kebudayaan itu ada 3 kunci tadi, yaitu berpihak betul pada rakyat, ya, betul bersifatan, ya, dan betul ada pendampingan seperti ini. Jadi tanpa model-model Polri tidak akan terjadi namanya kesejahteraan. Jadi political will dari semuanya tidak hanya lip service, tanpa model penyerahan kepada masyarakat, ya, tentunya tidak akan terjadi. Sekarang sudah new public management, berikan semuanya pada rakyat. Sehingga apalagi sekarang dengan adanya dana desa, masyarakat pedesaan secara langsung akan dapat merencanakan apa-apa yang akan mereka lakukan. Kemiskinan, jalan, yang ini sedang proses pelebaran, termasuk nanti sekolahan, ini contohnya nanti akan dibuat SMK, itu salah satu daripada manfaat peta yang sebagai bagian daripada sebuah perencanaan. Jadi bagi pemerintah daerah tentang pemetaan partisipatif, saya kira besar sekali manfaatnya. Karena bagi pemerintah daerah kan juga mau mengatur tentang bagaimana tata ruang, bagaimana pengewilayahan dari seluruh aktivitas. Potensi-potensi adat, bagaimana adatnya, bagaimana budayanya, bagaimana pelestariannya. Karena itu sekali lagi pemerintah sangat mendukung daripada pemetaan tersebut. Nanti bahwa pemanfaatan ruangnya kan terserah mereka. Kalau misal pertambangan enggak ya jangan. Kita keluarin ya kita keluarin. Yang penting izin pemanfaatan ruang itu ada 3, teknis, politis, sosial di masyarakat. Kami selalu diancam dan ditahan tidak boleh menebang kayu milik kami sendiri. Setelah adanya pemetaan, alhamdulillah bisa kami garap dengan aman dan tentram. Dan tidak ada lagi halangan dan rintangan dari pihak luar. Mun contohnya di pemetaan beresnya langsung aman. Sewaktu ada nama gitu jadi mulai dipetakan. Jadi saya nyingsinan waktu itu. Itunya petugas taman nasional gitu. Jadi bisa digarap ku incu putu gitu. Dan sekarang kami berpikir untuk menanami tanaman yang lebih panjang umurnya, seperti buah-buahan, cengkih, karena lahan garapan kami sudah diperdakan. Bebas. Kasus di Nrekang itu yang adatnya itu menonjol, pemangku adat itu menonjol, justru hampir tidak ada sengketa perdata. Nah ini konflik soal tata batas itu mulai dari mungkin saya belum lahir sampai tahun 2014 itu belum selesai. Nah berdasarkan kita melakukan pemetaan partisipatif 11 kali pertemuan itu hanya membahas khusus tentang tata batas berdasarkan peta zaman dulu yang ada, terus berdasarkan sejarah-sejarah desa dari orang-orang yang masih hidup tuh kita kumpulkan. Akhirnya ada titik temu. Menjadi syarat penting bahwa masyarakat adat itu harus mempunyai kawasan itu atau lahan itu atau wilayah. Wilayah ini harus ditunjukkan dengan bukti otentik. Dalam hal ini adalah peta. Di sini sangat berpotensi dengan tambang, terus kelapa sawit. Nah ini yang menurut kami ancaman bagi kami. Nah setelah kita dilindungi payung hukum ya mudah-mudahan ini bisa melindungi wilayah kami dan kami bisa berdaulat di atas tanah kami sendiri tanpa ada intervensi dari luar. Kami bisa menentukan wilayah kehidupan kami ya. Kita laksanakan pemetaan partisipatif dan ketika sudah jadi ternyata peta kita dibutuhkan bahwa betul
di desa ini wilayah adatnya sekian ratus hektar, wilayah desanya sekian puluh hektar, Garapan dan tanah milik dan hutang lindung. Karena berbicara adat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 tentang bagaimana eksistensi yang dan masih diakui begitu kan, dan tidak bertentangan dengan NKRI, itu benar adanya. Tapi berbicara peta luas kawasan adat ini yang memang tidak mempunyai bukti otentik secara administratif. Oleh karena itu bahwa keputusan Perda adat itu harus mempunyai wilayah adat dengan tata batas adat yang jelas. nah maka pemerintah percaya. Jadi kawasan hutan adat, masyarakat adat Kalupini itu ada 5 desa. Nah, kalau dikembalikan ke pengelolaan pada komunitas, akan semakin lestari. Semua lapisan masyarakat ikut mengawasi, dan itu akan ditunjang dengan aturan-aturan yang adat yang berlaku. Nah, kalau pemerintah itu kan sangat jauh untuk bisa mengawasi kawasan-kawasan itu. Makanya nanti harapan kami para legislatif ya, DPR ya, juga eksekutifnya itu punya program dengan budget partisipatori ini kompak untuk selain ini ada bantuan-bantuan dari pusat, dari mungkin donatur atau sponsor lain ya. Itu kabupaten ya, juga harus menganggarkan hal demikian, juga dana desa juga menganggarkan. Nah, yang menjadi masalah karena dari rembuk masyarakat mulai dari dusun, tingkat desa, setelah itu kita ajukan untuk asistensi di kabupaten, khusus untuk program-program yang dianggap belum menjadi prioritas dari kementerian itu, agaknya kita dibatasi untuk itu. Dalam membangun sebuah kabupaten yang kita harapkan ke depan, tentunya diperlukan satu data yang up to date, termasuk di dalam adalah persoalan masalah tata batas. Dan persoalan tata batas desa ini memang nantinya kita satukan menjadi satu peta dasar yang kita inginkan menuju masyarakat yang damai, maju, berkeadilan dan sejahtera. Ini ada sungai. Peta menjadi sesuatu hal yang penting untuk menuangkan rencana kita ke dalam gambar-gambar yang bisa dimengerti oleh semuanya. Setelah ada pemetaan ini, batas ini efektif. Ini adalah batas garapan, artinya masyarakat boleh menggarap yang sudah ada. Masyarakat juga tidak berani melewati batas. Nah, apalagi sekarang udah ada payung hukumnya. Ini biar itu bisa mengetahui apa yang ada di desa, kategori miskinnya sebelah mana dan jumlahnya berapa. Dari segi soal peta kemiskinan juga, peta sosial, nelayan itu menyumbang lebih dari 20% untuk pengentasan kemiskinan di masyarakatnya itu sendiri. Nah, itu yang akan kita jadikan acuan untuk pembangunan desa, membuat perencanaan desa agar tepat sasaran. Dengan cara saling musyawarah bagaimana solusinya untuk mereka mengentaskan kemiskinan itu, menjadikan BUMDes, ada usaha UMKM untuk memberdayakan perempuan biar tidak menjadi pengangguran. Dan juga Dinas Pertanian ini setiap tahun memberikan bantuan pupuk, Pak. Tapi di situ harus mengetahui luas lahannya. Kita cuman tinggal klik saja, kita lihat saja di peta, sangat memudahkan sekali. Dengan nanti semua desa itu berdasarkan model-model partisipatori seperti ini, nanti kita ada jaringan, networking dan kolaborasi antar desa semuanya, juga bisa nanti antar kabupaten. Dan nanti kalau perlu ya seharusnya secara nasional pakai itu, karena itu punya sesuatu yang sangat urgent, kebutuhan mendasar. Kunci majunya suatu negara, menurut saya memang dari bawah ini. Apalagi dengan sekarang ada dana desa, manfaat daripada dana itu harus betul-betul efisien, efektif. Maka caranya, salah caranya yaitu dengan model partisipatori. Dengan adanya peta, perempuan disetarakan dengan kaum laki-laki. Waktu proses pemetaan, kita kemana-mana juga seperti orang laki-laki. Yang di tim semuanya 8 orang, kami perempuan 4 orang dan laki-laki 4 orang. Peran kami sama dengan tim data laki-laki. Mendata ke desa-desa yang lain sama dengan orang laki-laki.